Nah, jadi apabila saya panggil persamaan kita satu lagi yang pertama tadi, di mana curl daripada B sama dengan mu 0J, nah ini kita sebut sebagai hukum Ampere yang tadi ya. Nah, jadi ini persamaan satu. Nah, jadi ini kita sebut sebagai hukum Ampere, dan ini kita sebut sebagai no-name. Dibuat no-name equation of magnetostatis. Jadi namanya tidak ada. Seperti itu. Sekarang dapat kita lihat, berarti kita sudah punya 4 persamaan elektrostatis dan magnetostatis. Elektrostatis kita juga punya divergensi daripada E. Nah, jadi kalau saya tulis untuk elektrostatis divergensi daripada E. Nah, ini apa kemarin? Masih ingat? 1/epsilon 0 dikali rho ya. Nanti coba dicek lagi. Sedangkan curl daripada E ini sama dengan 0. Nah, ini sementara ya. Akan kita lihat. Nah, perhatikan. Ketika kita memperoleh hukum Ampere di sini, nah ini sekali lagi hukum Ampere dalam bentuk divergensi atau hukum Ampere kita dalam bentuk integral, ini kita tulis dalam bentuk integral. Tadi kan kita tulis integral B dot dl sama dengan mu 0 dikali I total. Nah, I total. Artinya apa? Hukum Ampere ini sekali lagi dalam bentuk diferensial kita menulisnya curl B sama dengan mu 0J, hukum Ampere, sedangkan dalam bentuk integral kita menulisnya dalam bentuk integral B dot dl sama dengan mu 0 dikali I total. Nah, apa yang ingin saya sampaikan pada bagian yang terakhir ini, pada hukum Ampere berbentuk integral ini, saya tuliskan, hukum Ampere berbentuk integral ini, B dot dl sama dengan mu 0 I total ini, adalah hasil integral daripada B diintegralkan dl ini terhadap dl ini, hasilnya adalah, jadi integral dl itu, integral dl itu menghasilkan loops atau lintasan tertutup lintasan tertutup dari B itu sendiri. Nah, sehingga dapat dengan mudah kita gunakan contoh ya, example misalnya ada sebuah kawat berarus, nah ada mengalirkan arus I, lalu kita ingin menghitung kalau I-nya di sini berarti B-nya di sini masuk ke dalam ruang dan sebelah kiri keluar bidang, seperti itu ya turunan kanan ya. Maka misalnya di titik sini B-nya berapa? B-nya ya kita bisa langsung menghitung dengan memanfaatkan hukum hukum Ampere ini ya langsung saja integral tertutup B dot dl. Nah, integral tertutup B dot dl sama dengan mu 0 I total. Hasil daripada B dot dl ini adalah lintasan B. Lintasan B itu kan sekarang adalah seperti ini, melingkari kawat ini. Melingkari kawat ini dengan jari-jari jarak dari titik B ini ke kawat, misalnya D misalnya. Nah, apa lingkaran ini?
keliling lingkaran ini apa? Ruang tertutupnya, lintasannya adalah B dikali 2pi R. R-nya adalah D. Nah, 2pi D sama dengan mu0 I total. Atau B sama dengan mu0 I total dibagi dengan 2pi D. Lah, ini yang bikin kita heran ya. Langsung kita bisa memperoleh kuat medannya dengan sangat mudah. Sementara tadi kita mencari kuat medan yang diberikan oleh arus yang kawat yang mengalirkan arus yang panjang itu dengan menggunakan hukum Biot-Savart, ya kita bersusah payah karena kita harus membuat elemen DL lalu melihat vektor-vektornya. Nah, sangat panjang ceritanya kalau kita bicara masalah hukum Biot-Savart menyelesaikan problem ini. Tetapi ketika kita gunakan hukum Ampere, nah, ternyata hanya beberapa tahapan saja. Hanya kita mengintegralkan lintasan loop daripada B itu seperti apa. Ini kan B-nya mengitari. Mengitari itu melingkari kawat itu dengan jari-jari D itu ya. Nah, jadi kan sangat memudahkan kita dalam menghitung kuat medan magnet pada suatu penghantar yang mengalirkan arus. Nah, jadi ini sangat-sangat memudahkan kita. Sehingga dapat saya tuliskan di sini medan listrik, medan listrik, saya ulangi lagi. Jadi saya jelaskan konsepnya di sini. Ini mumpung kita sudah sampai ke ujung, semoga bisa kita pahami. Jadi untuk menghitung medan listrik, kita kan menghitungnya berdasarkan hukum Coulomb. Kenapa? Karena untuk menghitungnya itu sendiri kita memerlukan E itu sendiri sama dengan E sama dengan F per Q ya. Nah, kan seperti itu. Artinya kita harus mencari F dulu, tetapi ini dari hukum Coulomb. Tetapi menggunakan hukum Gauss kita cukup E dot dA sama dengan 1/epsilon 0 kali rho. Nah, kita integralkan cukup seperti ini, kita langsung dapat dia. Tidak perlu panjang-panjang kita cari hukum Coulomb-nya, tidak perlu kita cari panjang-panjang menggunakan hukum Coulomb untuk menentukan medan listrik. Cukup kita gunakan hukum Gauss, ini kan hukum Gauss ya. Nah, cukup kita gunakan hukum Gauss, kita langsung memperoleh medan listrik. Sama halnya yang barusan kita pelajari, yaitu medan magnet. Nah, medan magnet ini kan kita cari dia dengan hukum Biot-Savart. Untuk mencari medan magnet itu jalannya adalah dengan cara menggunakan hukum Biot-Savart. Nah, ini kita sebut sebagai magnetostatis. Nah, ternyata setelah menerapkan divergensi dan Carrel, kita memperoleh hukum Ampere. Nah, di mana tadinya kita mencari medan magnet itu menggunakan hukum Biot-Savart sangat panjang jalannya, sulit memperolehnya, perlu ketelitian. Sementara menggunakan hukum Ampere ternyata jauh lebih mudah. Yaitu hukum Ampere tadi apa? Integral B dot dl sama dengan, ini integral tertutup ya, B dot dl sama dengan
mu 0 I total. Nah, seperti itu. Inilah kesimpulan yang sangat penting ketika kita mempelajari medan elektromagnetik. Nah, ada medan listrik, ada medan magnet, sehingga untuk memperoleh medan listrik itu berdasarkan hukum Coulomb yang dipermudah oleh hukum Gauss, sementara medan magnet itu diperoleh dari hukum Diop-Sapat yang dipermudah oleh hukum Ampere, di mana hukum Gauss dan hukum Ampere itu hampir identik. Nah, coba Anda lihat. Identik. Ini dalam hukum Gauss dan hukum Ampere dalam bentuk integral ya. Nah, bedanya adalah hukum Gauss integralnya adalah integral surface, artinya hasil integralnya adalah surface atau permukaan. Kalau dia volume berarti volume, kalau dia panjang berarti panjang. Tetapi kalau hukum Ampere integralnya adalah integral loop tertutup. Kenapa? Karena B itu selalu membentuk lintasan melingkar ketika dalam tanda kutip kita ambil contohnya tadi kawat misalnya. Nah, sehingga integralnya di sini integral tertutup, di sini integralnya tidak integral tertutup. Saya harap bisa dimengerti dan dipahami esensi atau peran daripada kedua persamaan kita ini, yaitu hukum Gauss dan hukum Ampere, di mana hukum Gauss dan hukum Ampere sama-sama kita peroleh dari mendivergensikan atau mengkarelkan persamaan tersebut. Nah, di mana tadi hukum Gauss 3 minggu yang lalu kita peroleh dengan mendivergenkan E, sementara hukum Ampere kita peroleh dengan mengkarelkan B. Nah, seperti itu. Baik, itu saja, udah terlewat waktunya nih ya. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Sebelum kita tutup. Ini hari Jumat ini. Oke, saya stop share screen-nya ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi, iya saya ingat satu hal, minggu kemarin kan kita tidak melakukan perkuliahan karena ada suatu hal. Kemarin sempat saya sampaikan saya akan bisa saja memberikan tugas secara offline, tetapi saya putuskan tidak usah dulu. Nanti kalau pertemuan kita ternyata tidak terkejar menjelang jadwal ujian keluar, maka baru saya akan berikan kuliah sekali. Tetapi selagi terkejar ya supaya maksimal jauh lebih bagus kita lakukan secara live, secara online seperti ini. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan silakan. Ini kita masih sangat minim pengerjaan soal hari ini. Kita cuma lihat satu contoh soal, tak ada halangan. Minggu depan masih kuliah ya. Minggu depan kita akan lihat contoh-contoh pengerjaan soal-soal hukum Diop-Sapat dan hukum Ampere ini. Biar lebih mudah kita memahami. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya udah, kalau tidak ada, silakan. Tidak ada Pak, sudah langsung dijawab oleh Pak Dedi tadi, mau bilang kian tentang pembahasan soal Pak, cuma udah langsung dijawab oleh Bapak minggu depan. Oke, siap. Tapi saya sebelumnya mohon aktifkan kamera semuanya, kita ambil foto untuk dokumentasi kita. Kamera saya justru yang mati ya. Oke. Bu Rizky Ezra. Bu Rizky Ezra. Rizky Ezra bisa diaktifkan? Ya udah, oke. Sekarang berarti ini 8 orang ya yang belum gabung. Rizky sama Harun ya sudah, yang ada saja tuh 1, 2, 3. Oke, ini Pak Rizky masuk. Silakan diaktifkan kameranya lagi. Kita cek kita print screen sekali lagi untuk dokumentasi perkuliahan.
1, 2, 3. Ini masih berusaha mengaktifkan kamera nampak ini teman kita ya. Kita tunggu sebentar. Oke, Bu Rizky sudah aktif. Sekarang kita ambil 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, yaudah itu saja. Terima kasih